Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Soekarno ada tiga. Kajian metafisika dan teori komunikasi transdimensi memang membuktikan ada perbedaan antara Mr. Soekarno dengan Ir Soekarno. Dua nama ini menurut kajian itu adalah dua orang hebat yang dimiliki Indonesia. Memang secara ilmiah belum bisa dibuktikan siapa itu Mr. Soekarno dan siapa itu Ir Soekarno. Namun konon kabarnya Mr. itu bukan singkatan untuk gelar panggilan dalam bahasa Inggris, Master dalam artian tuan atau bapak. Tetapi Mr. di sini adalah singkatan dari kepanjangan Muhammad Rasul Soekarno. Nama itu panjang sehingga disingkat Mr. Soekarno. Huruf M dan huruf R dituliskan dengan huruf kapital. Sedangkan untuk panggilan bapak atau tuan dalam bahasa Inggris sering ditulis huruf M huruf kapital dan huruf L dengan ditulis huruf kecil. Jadi untuk penulisan yang benar adalah Mr. Soekarno. Mr. Soekarno masih hidup. Sempat beberapa kali ada orang yang bertemu dengannya. Dalam wawancara secara teori komunikasi transdimensi, Mr. Soekarno katanya memiliki 41 roh dalam dirinya. Dan ia tidak pernah tua sampai kapanpun. Dengan 41 roh itu, berarti Mr. Soekarno memiliki 41 nama. Saat ini, dia juga menggunakan nama lain dengan casing yang sama. Konon itu kabarnya, walaupun secara ilmiah akademik belum dapat dibuktikan. Tetapi ketika menelusuri istrinya di salah satu desa di Pulau Jawa dan bertanya kepada istrinya bagaimana caranya bertemu dengan Mr. Soekarno pertama kali, istrinya bercerita ketika dia pulang sekolah SMA, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua. Rambutnya putih, kulitnya keriput, badannya sudah loyo, dan jalan pun dipapah. Pertemuan itu berlangsung di sebuah terminal bis. Karena merasa kasihan, sang istri yang masih berpakaian SMA itu membawa sang kakek ke rumahnya di sebuah desa kecil. Ia merawat kakek itu sampai kemudian menjadi suaminya. Tentu saja tetangganya heboh dan diolok-olok. Ngapain dia kawin sama kakek-kakek yang sebentar lagi juga mati? Begitulah olok-olok tetangga yang diterima oleh istri Mr. Soekarno. Tapi lama-kelamaan, kakek-kakek tua tadi berubah menjadi semakin muda. Kini seperti pria dewasa berumur 40 tahun. Keriput kulitnya hilang, rambutnya jadi hitam menebal dan tampak muda. Hanya giginya saja yang tidak bisa tumbuh lagi. Memang, gigi sering dijadikan dokter untuk mengukur umur seseorang karena gigi tidak bisa tumbuh lagi. Kini, keluarga kakek-kakek itu dikaruniai anak, yang paling besar seorang putri yang kini sedang kuliah. Sedangkan yang paling kecil masih berusia kanak-kanak. Kini, Mr. Soekarno yang sudah kembali muda terpaksa meninggalkan keluarganya karena takut para tetangganya bertanya terus, kok jadi muda? Untuk menghindari pertanyaan itu, Mr. Soekarno sudah 5 tahun tidak berjumpa keluarganya. Mr. Soekarno terus berpindah tempat dengan nama baru, di mana orang yang biasa tidak akan mengetahui kalau itu adalah Mr. Soekarno yang dicari dunia. Sedangkan berbeda dengan Ir Soekarno. Ir Soekarno atau Insinyur Soekarno adalah orang pintar. Ia kuliah di ITB, sedangkan Mr. Soekarno tidak pernah sekolah tinggi. Tapi Mr. Soekarno sangat sakti mandraguna. Ia memiliki kemampuan yang tidak bisa disaingi atau ditandingi oleh kesaktian manusia manapun di planet bumi. Mr. Soekarno mengendalikan emas, platinum, berlian, dan batu permata yang dititipkan kepadanya, yang kemudian disebut harta amanah Soekarno. Nilainya pun tidak terhingga sampai kini. Ia memiliki kemampuan memindahkan barang titipan itu dari suatu negara ke negara lainnya.
memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya hanya dalam beberapa jam saja, tentu secara gaib dan transdimensi. Kendati demikian, M.R. Soekarno sejak dulu sampai sekarang tetap saja miskin hidupnya. Ini jangankan buat beli mobil, buat beli rokok saja ia susah. Maka sesekali M.R. Soekarno jadi kuli bangunan bersama teman-temannya yang tidak pernah tahu dia siapa sebenarnya. M.R. Soekarno memiliki istri banyak dan anak banyak. Ia mengaku ada 40 istri, sedangkan Insinyur Soekarno hanya memiliki satu istri bernama Dewi Siti Ningrum. Siti Ningrum adalah anak M.R. Soekarno. Siti Ningrum dipaksa kawin dengan Soekarno yang sudah berumur 40 tahun. Sedangkan Siti Ningrum baru berumur 13 tahun ketika itu. Pernikahan Insinyur Soekarno tidak membuahkan keturunan, tetapi M.R. Soekarno mempunyai lebih dari 100 anak. Konon kabarnya Siti Ningrum masih hidup sampai kini. Namun belum ada yang dapat memberikan validitas secara ilmiah karena Siti Ningrum tidak dapat menunjukkan surat kawin dengan I.R. Soekarno. Menurut cerita M.R. Soekarno sendiri, di zaman perjuangan kemerdekaan, ia menciptakan 3 Soekarno sekaligus. Satu anak muda bernama Kusno di Tulung Agung di Jawa, yang kemudian menjadi I.R. Soekarno. Kemudian Soekarno yang kedua adalah Wongso Negoro, tapi sayang tidak begitu aktif. Selanjutnya Soekarno yang ketiga adalah dirinya sendiri. Bahkan Belanda sering bingung, Soekarno dibuang ke Boven di Bul, kok tiba-tiba ada di Jakarta. Soekarno lagi ditawan di Kerawang, kok tiba-tiba ada di Jakarta lagi, dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Soekarno lagi memimpin rapat Nevo Ganevo di Jakarta pada 14 November 1963. Tapi pada saat yang sama, Soekarno sedang menekan Green Hilton Memorial Agreement dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di Gedung Putih. Inilah yang membuat para ahli sejarah bangsa Indonesia sulit untuk percaya. Bagaimana mungkin Soekarno sesakti itu berada di beberapa tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Namun ternyata faktanya, Soekarno memang ada 3 dan memiliki 3 badan.